Ini manfaat puasa buat cancer. Orang diabetes sudah pasti darahnya itu teroksidasi 6 kali lipat lebih banyak daripada mereka yang tidak kena diabetes. Dampak dari oksidasi fase ketiga, tadi belum selesai nih. Fase kedua kan tadi menciptakan radikal bebas. Radikal bebas menyebabkan fase ketiga inflamasi peradangan. Pada saat peradangan itulah manusia akan merasakan sakit. Kalau di kepala migrain, vertigo, pusing, turun ke bawah, ke dada sesak, nyeri, ke perut kembung mual, ke lutut nyeri-nyeri sendi, semua kita merasakan sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Kembali lagi di Cerita Untung sekarang ini. Dan kali ini dalam versi live ya. Setiap acara Halal Move. Nah, tentunya juga di sini selain harinya kita akan ngobrol mengenai podcast, yang hadir ke tempat ini pun punya kesempatan untuk nanya langsung. Bedanya di situ. Nah, kali ini kita akan bahas apalagi di bulan puasa seperti ini, tentunya banyak sekali yang concern mengenai kesehatan di saat puasa ini. Banyak yang menyangka kalau puasa itu sakitnya tambah naik, ada yang ada yang diabetes apa segala macam gitu kan. Langsung aja kita akan ngobrol dengan dokter yang sudah saya cukup lama mencarinya, akhirnya ketemu sekarang ini, Dr. Cahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Sehat, alhamdulillah. Sehat, ya? Tapi kalau dilihat langsung lebih muda ya. Alhamdulillah kalau dibilang begitu. Padahal usia di atas 50. 50 ya? Waduh, ini boleh. Tadi kita tanya nih apa namanya, tips kesehatannya seperti apa nih berarti ini ya, untuk menjaga tubuh nih. Nah dok, ini kan puasa sekarang nih ya. Ada nggak sih impactnya untuk penyakit-penyakit yang mungkin udah banyak diderita orang-orang kalau lagi puasa? Yang paling paling gampang adalah untuk mereka yang sakit mah. Ya. Biasanya orang puasa, waduh. Orang puasa sakit mah kan telat makan gara-garanya. Lah ini kita nahan lama nggak tidak makan, tidak minum. Ya. Malah sakit mah apa enggak nih? Ya, oke. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan Mas Untung, saya ingin menyampaikan ada salah satu hadis riwayat dari Bukhari. Wah, Masya Allah. Jadi ada salah satu hadis yang berbunyi begini. Jadi kenikmatan manusia yang sering lalai akannya ada dua. Ya. Nikmat sehat dan waktu luang. Kita bicara kesehatan ini menarik. Jadi setiap kita ketemu, misalnya tadi kita ketemu nih. Ya. Apa yang saya tanya? Apa yang Mas Untung tanya ke saya? Pertanyaan yang selalu kita tanyakan pertama kali di saat kita ketemu dengan orang, detolan, sahabat, kawan. Sehat nggak? Gimana sehat? Gitu kan ya. Karena sehat itu memang satu hal yang nggak bisa dibayar dengan apapun. Setuju ya? Mas Untung kalau saya beli kakinya, berapapun pasti nggak mau dikasih. Nggak mau. Iya. Oke, jadi kita bicara masalah kesehatan secara holistik. Ya. Pengobatan holistik itu meliputi 3 aspek. Mind, body, and soul. Kesehatan mental, pikiran, kesehatan fisik, dan kesehatan spiritual. Puasa ini ada 2 aspek. Dia aspek secara ibadah dan aspek secara kesehatannya Mas. Nah kita bicara aspek kesehatannya dulu. Karena itu kapasitas saya. Ya. Kita bicara puasa. Nah, puasa Ramadan yang dilakukan 30 hari, wajib buat umat muslim, itu ada 2 manfaat ternyata. Setelah diteliti ya. Yang pertama adalah manfaat detoksifikasi. Malah detoks ya? Detoks. Jadi di saat kita puasa, selama 14 jam sampai 16 jam, tubuh kita ini kan tidak menerima makanan, tidak menerima minuman. Pada saat tubuh kita tidak menerima makanan dan minuman, apa yang dilakukan oleh organ-organ dalam tubuh kita? Yang dilakukan itu tidak ngasuh sebetulnya, tidak istirahat, tetapi melakukan bersih-bersih Mas. Malah bersih-bersih detoks ya? Terutama organ liver dan ginjal. Selama ini kita sakit ya, menurut ilmu pengobatan holistik dan semua pengobatan di dunia ini adalah bersumber dari oksidasi yang tinggi. Oksidasi itu analoginya besi berkarat, kayu menjadi lapuk. Manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan benda mati Mas Untung, itu tidak bisa menghindari oksidasi. Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi,
Sehingga Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih Penyayang itu sudah menciptakan penangkalnya dalam tubuh kita. Ada penangkalnya, ada penawarnya, namanya apa, Mas? Antioksidan. Antioksidan, betul. Itu mencegah oksidasi sudah. Antioksidan itu adalah satu senyawa yang memang fungsinya untuk dia menetralisir proses oksidasi supaya tubuh kita tidak teroksidasi. Oh. Jadi dalam tubuh kita tuh ada 2 antioksidan. Yang pertama adalah glutathione, itu dianggap sebagai rajanya antioksidan. Jadi dianggap sebagai raja dari segala macam obatan tuh namanya antioksidan yang namanya glutathione tadi. Glutathione tadi. Ada pendampingnya. Kalau ada raja ada pendampingnya. Panglimanya. Namanya SOD, superoksid dismutase. Itu diproduksi di setiap sel tubuh kita dari mulai sel kulit sampai organ dalam, yang paling banyak memproduksi antioksidan glutathione dan SOD itu sel liver. Oh, itu diproduksi. Kita produksi, bukan dari luar ya? Bukan. Oh gitu. Ya, jadi glutathione dan superoksid dismutase itu diproduksi dalam tubuh kita dari mulai kita lahir sampai besok kita mati. Masalahnya, Mas, setelah usia 40 tahun, nah ini sunatullah nih. Setelah usia 40 tahun, produksi antioksidannya semakin menurun. Makanya Nabi kan sudah mengingatkan, hati-hati yang sudah usia 40 tahun, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara keimanannya harus lebih baik lagi. Karena pada titik usia 40 tahun, pada saat itulah manusia akan terus mengalami gangguan kesehatan. Kenapa? Ternyata salah satunya adalah produksi antioksidan yang sudah semakin menurun. Pada saat antioksidan menurun, yang terjadi adalah imbalance. Oksidasi naik, oksidasi akan menciptakan fase kedua, terbentuknya radikal bebas. Radikal bebas kalau nempel di sel darah merah kita menggumpal, Mas. Makanya kalau dalam pemeriksaan darah itu, darahnya mengental. Sebetulnya bukan mengental, tetapi lebih kepada menggumpal, rusak karena radikal bebas. Kalau radikal bebas itu nempel di pembuluh darah, apa yang terjadi? Pembuluh darah kita jadi rusak, Mas. Kalau sudah rusak, lama-lama akan terjadi yang namanya aterosklerosis. Kakunya dinding pembuluh darah yang bisa menyebabkan penyakit namanya hipertensi. Darah tinggi? Darah tinggi. Nah, bahayanya lagi, ini perlu diluruskan nih. Saya selama ini, salah satu misi saya meluruskan nama baik kolesterol. Selama ini kan kolesterol selalu jadi kambing hitam ya. Dibilang jahat gitu ya? Jahat gitu ya. Kembali lagi, basicnya adalah makanan sel apa sih? Tubuh kita ini kan terbentuk oleh sel. Kalau tubuh kita adalah kota Jakarta, analoginya, sel adalah rumah-rumah. Ya kan? Nah, rumah Mas Untung punya rumah yang keluarganya harus dikasih makan. Sel kita harus dikasih makan. Makanan sel apa? Apa tuh? Makanan sel asam amino dari protein. Ya, asam amino, asam lemak. Dari mana? Kolesterol, Mas. Jadi kolesterol itu bukan penyakit. Kolesterol itu adalah makanan sel. Lalu makanan sel yang ketiga adalah air. Dan yang keempat adalah oksigen. Sampai di sini ada pertanyaan? Wah, coba. Pertanyaannya apa? Apa tuh? Kan nggak ada. Kalau lagi puasa gimana tuh? Karbohidratnya kemana? Ada protein, ada karbohidrat. Selama ini karbohidrat yang kita makan dipakai buat apa? Karbohidrat dipakai untuk bahan bakar energi, bukan makanan sel. Tetapi bahan bakar energi bisa dirubah dari asam lemak, dari glikogen, dari lemak. Oke? Jadi itu ternyata saling mensubsidi ya? Kolesterol yang ada dalam darah, kok sampai bisa menyumbat tuh kenapa gitu loh. Ternyata hasil penelitian terbaru, sebetulnya nggak terbaru, sudah 30 tahun sudah tahu, masyarakat medis mengatakan bahwa kolesterol yang beredar dalam darah atau lemak yang beredar dalam darah yang namanya kolesterol itu dirusak oleh radikal bebas. Analoginya gini lagi, kalau tubuh ini ibarat rumah tadi yang perlu direnovasi, sudah banyak penyakit, sudah banyak bocor, ya kan? Semen itu ibarat lemak, kolesterol, pasir itu ibarat asam amino. Asam amino, protein tadi lebih stabil dibandingkan dengan lemak. Protein, asam amino
tidak mudah teroksidasi. Tapi kalau asam lemak mudah teroksidasi. Analoginya pasir kena hujan, kena panas tetap aja pasir. Iya. Tapi kalau semen kena hujan, Bisa kena pasir. air, jadi mengeras. Mengeras. Bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Nah, asam lemak atau kolesterol tadi kalau teroksidasi mengeras, Mas. Menjadi sumbatan. Hambatan-hambatan aliran darah inilah yang mengakibatkan tensi naik. Pertanyaannya, yang perlu diturunkan kolesterol atau oksidasinya? Oksidasinya berarti. Tapi selama ini kolesterolnya yes. ya. Jadi sudah 15 tahun saya memperbaiki nama baik kolesterol. Jangan pernah takut sama kolesterol. Iya ya benar juga ya. Soalnya kalau dibilang ada kolesterol jahat berarti Allah nyiptain itu yang jahat di tubuh kita dong. Iya. Otak kita 90% tersusun oleh kolesterol, Mas Ari. Masuk. 90% Iya. malah. Oh. 80%. Bahkan ada beberapa mengatakan 90%. Saraf kita butuh kolesterol. Produksi hormon butuh kolesterol. Enzim butuh kolesterol. Otot, tulang dan sebagainya, semua sih dalam tubuh kita butuh kolesterol. Makanya banyak di luar sana pasien-pasien minum obat-obat anti kolesterol. Dampak jangka panjangnya apa? Alzheimer. Tadi ada yang habis cerita minum anti kolesterol. Nah, kenapa? Karena otak kita butuh kolesterol. Itu adalah makanan sel, tapi kita turunkan. Kita turunkan kolesterol. Yang harus diturunkan hari ini adalah oksidasinya. Dengan cara apa kita menurunkan oksidasi? Detox. Dan salah satunya puasa itu punya fungsi sebagai detoksifikasi. Wah, kalau Alzheimer awal-awalnya dipikun berarti ya? Iya, demensia. Demensia ya? Iya, pikun kan? Jadi itu sebelum Alzheimer itu dulu? Pikun, iya. Nah siap-siap nih yang demen makan. Ini demen makan, tapi nurunin di kolesterolnya langsung tembak gitu maunya. Oksidasi paling tinggi disebabkan karena apa? Pertama adalah faktor stres. Jadi orang sehat itu hukumnya wajib bahagia. Orang bahagia itu sehat. Walaupun dia nggak ada, maksudnya walaupun ada penyakit juga gitu. Pasti akan sembuh kalau orang bahagia. Apa syarat bahagia? Yes, bersyukur. Bersyukur. Ngeri loh, udah langsung siap nih kayaknya. Kayaknya fans berat ini dari tahu nih kayaknya. Syarat bahagia bersyukur. Bersyukur. Ya. Jadi orang bahagia itu pasti sehat. Orang sehat bahagia. Nggak ada orang sehat itu stres. Karena stres pasti akan menyebabkan oksidasi naik bukan 2 kali lipat Mas Sari, tapi 6 kali lipat. Oksidasi naik. Yang kedua makanan. Makanan apa yang menciptakan oksidasi paling tinggi? UPF, ultra processed food. Mohon maaf di sini kalau ada teman-teman yang jual makanan berbasis gula pasir dan tepung. Makanan proses. Ultra processed food. Itulah makanan-makanan yang digemari masyarakat Indonesia. Kembali lagi saya ingin membersihkan nama baik daging. Kalau makanan yang ada di minuman di minimarket, makanan itu termasuk gak? Ya kalau dia ada gula pasirnya iya dong. Kalau di minimarket malah mau minumannya bukan gula pasir lagi, gula biang. Malah. Makanya hari ini banyak masyarakat Indonesia yang sakit degeneratif. Bahkan kemarin Mas Ari, 26 tahun saya jadi dokter, baru menemukan kasus pasien paling muda kena stroke usia 5 tahun. 5 tahun? Stroke. Belasan tahun pasien saya banyak yang stroke. Banyak yang kena diabetes. Sakit jantung, gagal ginjal belasan tahun Mas Ari. Pertanyaannya kenapa? Gaya hidup dong? Lifestyle yang gak bagus. Stres, makan makanan tadi, mageran. Mageran termasuk ya? Iya dong. Iya. Habis makan tidur. Kaum berbahan. Iya kan? Nah itu yang menyebabkan pada akhirnya oksidasi naik. Jadi sebelum usia 40 tahun antioksidannya udah tekor. Karena sudah terlalu tinggi oksidasi sehingga tubuh kita memproduksi antioksidan sudah terlalu banyak. Pada akhirnya sebelum usia 40 tahun sudah udah tekor antioksidannya. Jadi mageran itu justru jadi malah oksidasi itu? Iya dong. Kalau orang bergerak malah lebih. Jadi gini, di saat kita habis makan lalu tidur, pasti yang akan terjadi adalah metabolisme sindrom, gangguan metabolik sindrom. Metabolisme kita menurun. Apa dampak metabolisme tubuh yang menurun? Kan pada akhirnya oksidasi naik. Jadi kayak lingkaran setan. Penyakit diabetes muncul. Orang yang gula darahnya tinggi karena tadi mageran,
Di saat glukosa naik, kan akan terjadi oksidasi juga. Jadi oksidasi menyebabkan insulin rusak, resisten insulin menyebabkan diabetes tipe 2. Pada saat gula darah naik pun pada akhirnya menyebabkan oksidasi naik 3-4 kali lipat. Jadi kayak lingkaran setan gitu aja udah. Oh, kalau kayak misalnya orang kena diabetes tuh habis makan kan kebanyakan ngantuk. Ya karena oksidasi tinggi. Orang diabetes sudah pasti darahnya itu teroksidasi 6 kali lipat lebih banyak daripada mereka yang tidak kena diabetes. Dampak dari oksidasi fase ketiga, tadi belum selesai nih. Fase kedua kan tadi menciptakan radikal bebas. Radikal bebas menyebabkan fase ketiga inflamasi peradangan. Pada saat peradangan itulah manusia akan merasakan sakit. Kalau di kepala migrain, vertigo, pusing, turun ke bawah, ke dada sesak, nyeri, ke perut kembung mual, ke lutut nyeri-nyeri sendi, semua kita merasakan sakit. Semua yang sakit itu inflamasi? Inflamasi, proses peradangan. Nah, itu sebetulnya bukan penyakit. Pada fase itu, tubuh kita lagi protes. Kode berarti? Kode, tubuh kita ngasih tahu, tubuh kita minta haknya, tubuh kita kayak anak kecil, nggak dikasih makan nangis, protes. Anak kecil jatuh protes, nangis dia. Nah tubuh kita gitu, teriak semua. Mungkin nih teman-teman besok kita di sana, ini pada ngomong semua nih, lambungnya pada ngomong. Ya, karena kan tadi dari dikasih makan yang nggak bagus kan? Nah seperti ngadu gitu loh. Nah, makanya pentingnya detoksifikasi. Pada fase ketiga terjadi inflamasi. Inflamasi tidak segera diobati, tidak segera ditangani secara serius, akan menyebabkan fase keempat yang namanya degenerasi sel. Degenerasi sel inilah yang pada akhirnya menyebabkan kita sakit. Degenerasi sel di organ pankreas menyebabkan pankreas dan insulin menyebabkan diabetes tipe 2. Disebut insulin resisten. Degenerasi sel di otak menyebabkan Alzheimer, Parkinson, stroke. Degenerasi sel di organ ginjal menyebabkan gagal ginjal dan seterusnya. Degenerasi di organ manapun akan mengakibatkan penyakit itu. Yes, makanya pengobatan holistik goals-nya, goals dari pengobatan holistik adalah manakala terjadinya yang namanya regenerasi sel. Dan kembali lagi, regenerasi sel butuh 3 tahap pengobatan. Yang pertama adalah detox. Yang kedua adalah empowering, menguatkan sistem imun. Dan yang ketiga adalah regenerasi sel. Nah kita bicara detox, kembali lagi ke detox. Manfaat puasa luar biasa. Dia sebagai manfaat detox. Kalau dilakukan 14 jam sampai 16 jam akan muncul manfaat detox. 14 jam? 14 sampai 16 jam akan muncul manfaat detox. Di atas 16 jam sampai 24 jam akan muncul manfaat autofagi. Apa itu autofagi? Gini, dalam tubuh kita ini kan sel. Ada sel sehat, ada sel yang rusak. Sel yang rusak bisa berpotensi menjadi kanker, bermutasi. Pada saat kita tidak makan, ya, hanya minum misalnya, atau tidak makan sama sekali, ya, tubuh kita kan lapar, sel kita lapar. Dia akan makan itu sel-sel yang rusak dan akan memakan sel kanker. Itu namanya proses autofagu. Iya. Tapi syaratnya harus dilakukan lebih dari 16 jam puasa. Kuat gak tapi orangnya? Tapi itu punya impact bagus katanya. Makan sel kanker. Bagus. Jadi sampah-sampah itu dimakan? Dimakan sama sel-sel yang sehat. Didetox. Selain didetox tadi manfaat yang kurang dari 16 jam, setelah 16 jam terjadi manfaat autofagi. Apa yang paling pertama dimakan? Lemak dulu apa gula dulu? Semua sel-sel yang tidak bermanfaat, yang ada di sekitar sel sehat itu akan dimakan. Dia lapar selnya, ya dimakan. Sel-sel yang rusak, sel kanker dimakan semua. Berarti kalau kayak di Eropa, musim panas, itu kan puasanya jauh lebih panjang. Yes. Dia biasanya misalnya jam bisa sampai 23 jam bahkan bisa ya. Begitu. Iya. Itu bisa masuk dong ke dalam. Iya. 16 jamnya sudah masuk manfaat autofagi, Mas Ari. Kan kalau intermittent itu 14 jam. Intermittent ya bagusnya 18 jam, 16 jam intermittent minimal. 18 jam 16 jam bagusnya. Oh banyak yang abis isya nggak makan baru makan duhur. Jadi jam 6 sudah nggak makan sampai jam 12 siang.
Oh salah berarti intermittent yang bilang makannya habis sisa. Jangan, jam 6. Jam 6 ya? Sampai jam 12 siang. Jadi jam 12 siang, jadi jendela makannya dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Di luar itu nggak makan? Jangan makan, minum boleh. Kalau intermittent fasting itu boleh minum air putih. Oh, cuma bedanya kalau puasa sekarang sama intermittent bedanya nggak dapat pahala intermittent ya? Oh iya, kan? Makanya tadi saya bilang puasa ini kan ada dua. Dia mendapatkan pahala ya berdasarkan syariat Islam, dia mendapatkan manfaat kesehatannya. Yang mau kita pilih apa nih? Gitu kan? Berarti syariat itu benar-benar benar ya maksudnya. Buktinya yang kita lakuin dan cuma punya dan yang kita lakuin puasa buat kita juga sebenarnya kan? Apa sih bentuk keimanan kita sebagai umat muslim? Menjalankan perintah. Menjalankan perintah. Sebelum menjalankan perintah kita harus percaya. Percaya Al-Quran dan hadis. Sudah banyak hadis yang berkaitan dengan kesehatan, gak perlu diragukan. Nabi kita ini top kok. Gak mungkin bohong ya? Gak mungkin salah. Wah penasaran jadinya nih ya. Kita kembali kepada autofagi. 16 jam. Sampai jam? Bahkan ada pasien saya yang dia sudah melakukan autofagi, IF sudah 2 tahun, 23 jam. 23 jam? Jendela makannya 1 jam. Makan 1 jam? Sehat. Dan orang gak mati ya? Kita gak makan 3 minggu gak mati Mas Ari. Hei? Kita nggak makan 3 minggu nggak akan mati, tapi kita nggak minum 3 minggu pasti akan dead. Oh, tapi maksudnya nggak makan 3 minggu, cuma minum. Minum. Oke. Maksudnya 24 jam nggak makan tapi minum. 23 jam itu 23 jam. Nggak makan tapi minum. Tapi minum. Jadi makannya 1 jam sehari. Tapi minumnya apa? Misalnya minumnya coklat. Enggak, gitu. air putih aja. Air putih aja. IF nggak boleh air berwarna. Oh. Hanya air putih. Jadi boleh nggak dok kalau saya sedikit menyimpulkan, kalau punya penyakit, puasa dulu aja gitu misalnya. Yes. Itu benar? Benar. Nah ini juga saya mau meluruskan bahwa asam lambung. Nah ini kan tadi. Disebut sebagai bahwa puasa menyebabkan asam lambung. Itu keliru. Berarti kalau begitu Nabi kita salah dong. Ya. Betul nggak? Bahkan kadang-kadang kita lebih bodoh daripada kucing kok. Oh gitu ya? Serius. Kalau orang-orang kita nih kalau lagi sakit dicekokin makanan. Ayo makan biar sehat. Enggak begitu. Coba lihat kucing. Kucing kalau lagi sakit ngapain dia? Bengong. Tidur, puasa, nggak makan. Nanti kalau sudah mulai sehat dia makan rumput. Dia nggak langsung makan. Oh kucing itu makan rumput? Makan rumput. Kucing kan juga kadang-kadang suka makan rumput untuk menunjang sistem pencernaannya dia. Oh, makanya saya suka beli rumput yang kotakan itu tuh. Itu dimakannya untuk kondisian. Pintar juga dia. Betul. Makanya kucing lebih pintar. Oh iya lebih pintar orang benar. Ya kadang-kadang orang makan yang ada di depannya. Jadi kalau kita sakit ya jangan dicekokin makanan Mas Ari. Oh. Tubuhnya lagi melakukan proses detoksifikasi. Karena yang menyebabkan oksidasi paling tinggi hari ini adalah makanan. Kecuali kalau kita betul-betul bisa memilih makanan yang sehat. Nah, bicara makanan sehat nih. Nah, dia ada fakta ilmiah buat teman-teman semua ya. Ini sahabat Mas Ari Untung di manapun berada. Dan juga sahabat Dok Chai. Ini saya mau memberikan satu fakta ilmiah. Ini sudah ada uji klinis. Ternyata hari ini makanan sehat belum tentu sehat. Makanan sehat belum tentu cocok. Makanan sehat belum tentu cocok. Mas Ari pernah dengar nggak 20 tahun yang lalu diet berdasarkan golongan darah? Ada 20 tahun yang lalu. Sekarang diet berdasarkan gen. Ada lagi. Ternyata gen kita lah yang menentukan kecocokan terhadap makanan yang kita makan. Oh gitu? Iya. Jadi makanan sehat sekarang ini masih koma. Makanan sehat dan cocok. Dan ini sudah ada fakta ilmiahnya dan sudah ada uji klinisnya. Bahkan sudah ada pemeriksaan yang menunjang gen kita. Kenapa? Gen kita ini blueprint. Gen kita cetak biru tubuh kita. Gen kita lah yang menentukan kecocokan terhadap makanan yang kita makan. Jadi dengan banyaknya makanan yang ada di Indonesia atau di dunia, belum tentu kita cocok semua. Walaupun itu makanan sehat. Contoh, alpukat sehat. Kita yakin bahwa alpukat itu sehat. Ternyata ada pasien saya yang setelah diperiksa, nama pemeriksaannya nutrigenomik. Ternyata gak cocok sama alpukat. Jadi masuk ke dalam konsep yang halal belum tentu toyib. Yes. Nah ini dia.
Menarik lagi kan jadinya. Makanya Nabi itu kan halal dan toyib. Toyib. Iya benar juga. Gula halal, tapi kalau untuk diabetes nggak toyib. Nggak toyib. Jadi termasuk badan itu masing-masing punya ketoyiban ya. Karena manusia itu sifatnya subjektif secara fisik. Gen kita lah yang menentukan kecocokan terhadap makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Caranya. Ada pasien saya, jadi ada cerita begini, ada 2 pasien, kakak beradik, dua-duanya obes. Dua-duanya obes. Dua-duanya masih muda, masih umur 25 tahunan, 128 lah. Dan dua-duanya sepakat mau melakukan diet ketofastosis. Diet karnivor, diet tanpa karbo. Yang dimakan daging-daging, daging sapi, daging kambing, semua daging lah. 3 bulan kemudian, 3-4 bulan kemudian, si kakak berhasil turun berat badan dan jadi sehat. Si adik tidak berhasil, padahal satu rumah, pola dietnya sama dan melakukan sama-sama. Karena beda. Kenapa? Ternyata setelah diperiksa, si kakak cocok dengan daging sapi dan kambing. Si adik gak cocok. Nah, ini dia nih. Ya kan? Berarti orang kadang-kadang punya pola, tapi kalau belum paham bisa salah juga. Nah caranya kita dapat daftar gen itu. Nah, periksa nutrigenomik tadi di Indonesia ada di salah satu laboratorium klinik yang menyediakan pemeriksaan, itu pemeriksaan baru ya, namanya nutrigenomik. Saya waktu itu sempat discuss dengan dokter ahli gen di Indonesia. Saya dikasih fakta-fakta ilmiahnya, saya dikasih bukti-bukti ilmiah, uji klinis, ternyata memang gen kita ya itu tadi, dia sebagai blueprint kita yang menentukan everything. Gen is everything dalam tubuh kita. Terlepas masalah faktor mental ya. Karena manusia kan tadi ada 3 unsur, mental, spiritual, dan fisik. Kita bicara fisik nih sekarang. Nah secara fisik ditentukan oleh gen. Tapi gen pun ternyata bisa lemah, bisa kuat gara-gara mental yang kuat atau lemah tadi. Atau spiritual yang lemah dan kuat. Jadi semua saling berkaitan. Nah kembali lagi bahwa tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita tahu bahwa makanan-makanan cocok atau tidak? Ya periksa nutrigenomik. Baru ketahuan cocok. Ketahuan, nanti ada hasilnya itu setebal ini, sebuku. Itu ratusan jenis makanan yang cocok dan tidak cocok. Ada 3 result, jadi resultnya ada 3. Cocok, tidak cocok, dan gray area. Masih boleh dicoba gitu ya? Boleh dimakan, boleh enggak. Jadi ada lagi satu pasien yang dia sangat beruntung Mas Ari. Setelah diperiksa ternyata gluten, tepung, dia masuk gray area. Gluten, tepung, tidak ada yang cocok. Sudah dipastikan tidak ada yang cocok buat manusia. Lebih dari 95% masuk ke dalam kategori tidak cocok. Dan hanya 5% yang kategori gray area. Berarti boleh dikonsumsi jangan banyak-banyak gitu. Apa karena apa? Karena buatan apa tepung itu? Ya UPF tadi, ultra processed food. Kecuali kalau kita makan dari bahan dasarnya langsung, multigrain atau biji-bijian tuh sehat. Gitu. Kan gitu. Nah kalau itu setiap kita daftar itu tuh kompatibel Mas? Kemungkinan besar? Iya, kembali lagi yang namanya ilmu yang dibuat manusia itu tidak bisa dikatakan bahwa 100% benar. Pasti nanti ada flaws-nya ya. Nanti pada akhirnya akan ditemukan lagi teori-teori yang bisa saja mematahkan teori lama Mas Ari. Kayak dulu kan ada teori diet berdasarkan golongan darah. Nah sekarang kan diet berdasarkan gen. Gak tahu besok lagi diet berdasarkan atom atau apa kan gak tahu. Iya. Diet berdasarkan wilayah, banyakan mana gitu ya. Iya. Ya penyebarannya nggak makan gado-gado gitu. Atau gen diet berdasarkan feng shui kan kita nggak tahu. Ya itulah mungkin karena cara manusia untuk terus berpikir dan mengolah gitu ya. Yes. Kemudian ketemu inovasi-inovasi baru. Ini menarik sih ya. Jadi ibaratnya siapa tahu apa yang kita rasakan sakit kita tuh obatnya tuh deket jangan-jangan ya. Yes. Ini kita bicara tadi antioksidan ya. Gimana dok kalau ada pertanyaan, gimana dok kalau antioksidan kita sudah mulai melemah, glutathione dan superoksidismutase yang memang karena faktor usia, apakah kita terus pasrah? Tidak. Allah maha baik, Allah maha pengasih dan penyayang. Allah bukan hanya menciptakan jenderal dan raja dari antioksidan, tapi juga menyiapkan prajurit-prajurit antioksidan Mas Ari. Apa aja tuh? Ada di mana? Di mana? Ada di tanaman herbal dan buah sayur. Ada di sekitar kita. Antioksidan ada di sekitar kita. Oh tapi yang dari alam ya? Dari alam, dari natural alam. Food. Natural food. Natural food. Okay. Ada dalam tanaman-tanaman herbal, ada di buah, ada di sayur. Banyak sekali mengandung antioksidan. Contoh, antioksidan namanya bromelin.
dapat mencegah penyakit kanker. Ada di dalam buah nanas, terutama bonggolnya. Jadi teman-teman kalau makan nanas, bonggolnya jangan dibuang. Oh, itu malah justru yang ini. Banyak mengandung antioksidan bromelin. Oh, iya, menarik tuh kayaknya. Saya suka makan nanas. Gitu. Ada antioksidan namanya resveratrol. Ada dalam buah yang berwarna merah keunguan, dapat mencegah penyakit jantung dan stroke. Apa tuh? Buah bit. Buah bit, buah anggur, naga, beri, buah naga, atau buah yang sudah jarang nih di Indonesia, padahal itu bagus banget. Buah duet, tahu duet? Duet. Emang jamblang. Ada buah jambu juga agak keunguan. Bukan jamblang, jamblang. Jamblang. Apa itu jamblangnya? Iya buah jamblang, duet. Nah, makanya kan Mas Ari sendiri gak tahu. Kayak anggur. Tapi asam dia. Itu buah asli Indonesia itu. Tapi sudah jarang orang nanam. Nah itu fungsinya untuk jantung. Buat darah, bersihin darah. Buat bersihin jantung. Oh, otak. Kemarin waktu istri saya butuh transfusi suruh makan bit itu berarti gara-gara itu? Iya. Buah jus bit gitu, iya. Terus kalau makan anggur teman-teman semua, itu bijinya jangan dibuang karena di dalam biji anggur itu banyak mengandung antioksidan resveratrol tadi. Oh. Makanya ada herbal di luar sana, itu untuk obat jantung, itu dari ekstrak biji anggur merah. Jadi kalau kita blender anggur sama bijinya, sehat tuh? Ya, salah. Salah? Lo kok salah? Salah, karena makan buah jangan di jus. Salah juga. Makan buah harus dimakan. Kenapa? Kenapa? Buah mengandung bagaimanapun mengandung fruktosa yang dapat meningkatkan glukosa. Di saat kita makan buah di blender atau di jus, itu glukosa naiknya cepat, Mas Ari. Oh. Makanya semua, terutama yang kena diabetes, jangan sekali-sekali makan buah di jus. Aduh. Makan pelan-pelan. Itu siapa yang ngajarin sih? Ya pengobatan tibum nabawi ya dasarnya dari pengobatan ala Nabi. Ya Nabi ya. Ngikutin Nabi aja udah aman tuh. Aman. Wah, sebenarnya sesimpel itu kita kalau mau sehat ya. Ikutin aja apa yang Nabi jalankan, semudah itu ya. Nah saya pertanyaan dulu sebelum saya buka pertanyaan nih. Tadi kan kita punya generalnya tuh Glutathione. Untuk meningkatkan gigi kita apa glutathione? Tentunya sekarang sudah banyak teknologi yang berkembang, teknologi suplemen yang dapat meningkatkan glutathione. Walaupun tidak glutathione yang masuk, tetapi adalah prekursor dari glutathione-nya. Jadi sekarang banyak sekali asam amino yang dapat meningkatkan glutathione. Contoh ada beberapa produk herbal, dan kebetulan saya sendiri punya perusahaan herbal yang salah satunya kita mendistribusikan produk yang isinya adalah L-glutathione, liposomal glutathione. Itu salah satu prekursor dari glutathione. Jadi kalau kita minum, jadi diharapkan nanti dalam darah glutathione-nya akan terbentuk. Karena glutathione itu tidak bisa masuk secara langsung. Kenapa? Karena memang glutathione adalah asli antioksidan yang diproduksi tubuh kita. Tapi harus tertrigger dengan bahannya, harus dibuat bahannya. Jadi ada prekursornya namanya. Kalau namanya glutathione berarti ada gulanya dong? Gak ada. Gak ada ya? Glutathione itu bukan senyawa gula, dia bukan senyawa glukosa, bukan ya? Ada gulu-gulunya gitu. Ada gula gitu, gak ada ya? Gak ada. Glutathione itu so pinter aja nih. Glutathione itu asam amino yang terbentuk dari cysteine, glutamat dan glisin. Jadi dia ada dalam makanan-makanan kita. Paling banyak salah satu prekursor glutathione itu dia alpukat. Alpukat? Padahal biasanya itu buah yang kelihatan kurang cerah tuh, namanya alpucat. Alpucat. Oh di alpukat justru alpukat, ya? Saya pikir alpukat tuh mengandung lemak gitu, jadi nggak dimakan. Lemak bagus, jadi kalau mau diet justru makan alpukat. Cuman yang membuat alpukat itu jadi, nah ini kita harus luruskan lagi nih, seperti kolesterol yang harus diperbaiki nama baiknya. Ini alpukat juga banyak difitnah. Difitnah ya? Menyebabkan kegemukan. Bukan alpukatnya menyebabkan gemuk. Apa tuh? Susunya dan gulanya. Astagfirullahaladzim. Itu kadang-kadang terfitnah. Bapak ibu banyak juga yang bilang tuh kolesterol, makan sate kolesterol, makan soto kolesterol, makan apalagi yang kolesterol. Padahal itu jeruk nipisnya ya dok ya. Teman saya bilang gitu. Indonesia sejak 10 tahun yang lalu dinobatkan menjadi negara dengan tinggi badan terpendek di dunia. Masalah stunting sampai hari ini belum selesai. Sedih nggak? Sedih dong. Indonesia dinobatkan menjadi negara dengan rata-rata penduduk
badannya paling pendek di dunia. Kecil, kita kalah sama Vietnam, kita kalah sama Jepang. Pada dulu sebelumnya Vietnam dianggap sebagai negara paling pendek, sekarang kita kalah. Kenapa? Ini jawabannya. Sebelum saya menjawab, saya juga memberikan fakta dari WHO. Indonesia dinyatakan sebagai negara paling sedikit makan dagingnya. Satu orang, 1 tahun hanya 10 kilogram. Malaysia, Singapura rata-rata 1 orang 1 tahun di atas 70 kilogram per orang per tahun. Eropa rata-rata 150 sampai 170 kilogram daging per orang per tahun. Kalau daging dianggap sebagai penyebab hipertensi, jantung, stroke, kolesterol dan sebagainya. Harusnya orang Indonesia adalah orang yang paling sehat dan tidak banyak yang kena sakit jantung, koroner dan stroke. Tapi kenyataannya Indonesia menjadi negara dengan kematian tertinggi adalah penyakit jantung, koroner, stroke, gagal ginjal, diabetes, hipertensi. Bukan karena daging penyebabnya, tapi karena UPF, ultra processed food. Yang itu paling disukai orang-orang Indonesia. Orang Indonesia, makanya kita ngindari daging tapi makan roti. Benar. Makan, maaf ya, mendoan, bakwan, kerupuk. Tapi si daging difitnah juga. Difitnah, iya dagingnya difitnah. Ya. Tapi kalau lagi mau buka puasa gorengan paling laku. Nah sekarang ini kita akan coba kesempatan buat teman-teman semua ya. Yang mau ada pertanyaan monggo silakan diangkat tangan ya. Langsung pada mau nanya ini kayaknya pada punya sakit semua nih kayaknya. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya Mas? Nama saya Rio Setiawan dari Jakarta. Dok, izin mau nanya kalau saya tuh kalau memang puasa ini sahurnya itu cuma buah dan kurma. Nah, gimana caranya tadi kan dokter bilang ini proses detoksifikasi. Gimana caranya kita mengantisipasi berbukanya agar detox yang kita jalankan selama berpuasa itu tidak sia-sia. Jadi berbukanya itu bagaimana polanya, makannya bagaimana, kapan harus makannya, seperti itu dok. Terima kasih. Berarti beliau mau sekalian puasa juga, kemudian sambil proses detox juga. Siap. Memang punya program kayaknya nih. Gimana caranya tuh? Yang paling penting yang perlu diperhatikan dalam diet atau asupan makanan bukan hanya berbicara masalah kuantitas, tapi bicara masalah kualitas. Namun bicara masalah kualitas, tadi kembali lagi yang sudah dibicarakan ada fakta ilmiahnya bahwa orang cocok-cocokan terhadap makanan. Tapi paling tidak, oke lah itu kalau belum dijalankan it's okay nggak masalah. Tapi paling tidak kita menghindari makanan-makanan yang sangat tidak cocok buat tubuh kita, yang pasti akan menjadi sampah. Kalau tubuh kita ya banyak sampah yang pada akhirnya kan terjadi naiknya oksidasi. Ya kalau antioksidannya masih baik, tapi kalau ternyata antioksidannya sudah nggak bagus, kan pada akhirnya menjadikan penyakit kan, seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, bicara masalah puasa, berarti kan bicara juga masalah buka dan sahur. Ya, pilihlah makanan yang sehat, makanan yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita. Prioritaskan protein. Kalau tadi sahur hanya pakai buah, sayur, keliru mas. Makan daging, ikan, telur, ayam. Dimakan semua. Protein itu penting. Karena protein adalah makanan sel. Dia sumber supaya sel kita bisa bertumbuh. Sel kita bisa hidup. Apa itu? Ya asam amino, asam lemak, oksigen, air. Itu harus diprioritaskan. Justru kalau nggak makan karbo pun nggak ada masalah. Gitu. Atau karbonya ditekan. Jadi berbuka dan sahur kalau bisa prioritaskan protein, karbonya ditekan jadi 20%. Kalau sekarang kan kebalik, 80% karbo, 20% protein. Yang jadinya sampah, kalau udah sampah terjadi. Ada yang sebagian menjadi sampah, yang sebagian menjadi glikogen. Glikogen apa? Cadangan lemak di dalam tubuh kita. Jadinya apa? Kita jadi gembul kan. Ya, berlemak gitu. Tapi kalau, izin dok, kalau kita bukaannya tuh, makannya habis maghrib langsung bablas gede, apa habis sholat? Buka dengan air putih. Ya dengan buah, kalau ada kurma bagus 3, 5, 7 gitu kan, ganjil kan itu kata Nabi. Setelah itu kita sholat maghrib, habis sholat maghrib langsung makan lagi, jangan nunggu nanti taraweh. Tapi itu makan udah gede boleh? Oh boleh. Okay. Masalahnya kita ini berbuka dengan manis-manis, ada teh
manis, ada kolak, ada gorengan, kenyang. Habis maghrib masih kenyang. Makanya setelah sholat taraweh, habis taraweh tidur. Habis makan tidur. Selesai, oksidasi naik. Jadi manfaat puasa nggak dapat. Detoksnya 1 hari detoks, malamnya banyak lagi masuk sampah. Jadi habis maghrib makan full boleh tuh ya? Boleh. Oh, jadi makan setelah taraweh malah justru gak disarankan? Gak disarankan. Karena akan dibawa tidur? Yes. Oh ya. Menarik tuh ya. Ada juga yang bilang makan tidur kan ada bisa GERD gitu. Ini bisa ngaruh juga. Nah justru itu, kenapa kok kita kena GERD? GERD itu kan sebetulnya karena terlalu banyaknya sampah di dalam usus kita. Sampah yang ada dalam usus besar kita akan menyebabkan satu gas. Yang kedua, imun kita pasti turun di dalam sistem pencernaan. Kalau sudah imunnya turun, bakteri akan muncul. Bisa bakteri Escherichia coli, bisa bakteri H. pylori, yang pada akhirnya bakteri ini menyebabkan iritasi di dalam lambung. Iritasi di dalam lambung namanya penyakit asam lambung. Tapi yang kita salahkan asam lambungnya. Nah ini kembali lagi nih, saya mau memperbaiki nama baik asam lambung nih. Asam lambung nggak salah. Lambung kita butuh asam lambung. Karena tujuan dari asam lambung adalah menghancurkan makanan secara kimiawi. Bayangkan kalau asam lambung kita tidak ada, itu makanan nggak bisa hancur. Nah. Tapi kita minum obat anti asam lambung. Obat mah itu kan obat anti asam lambung. Nyelesain masalah nggak? Ya itu dia, malah jadi nama masalah kan? Iya. Jadi yang harus diperbaiki adalah detox. Kurangi makanan-makanan yang menyebabkan sampah, lakukan detox secara rutin. Dengan puasa, dengan bekam, dengan cuci usus. Nah itu dia ya, berarti memang pola kesehatan itu ibaratnya seragam ya, bahwa kebanyakan minum obat itu juga sebenarnya nggak sehat. Kalau orang gini, rasa-rasa dikit minum obat mah langsung minum obat mah gitu. Obat siapa sih? Obat itu apa? Obat kan, yang kita ketahui hari ini adalah obat medis ya. Kita bicara obat itu adalah medis. Karena itu hak dari medis itu obat. Ya, jadi obat itu sebetulnya sudah diklaim oleh kedokteran. Ya, obat berbasis kimia itu ya obat gitu kan. Tapi kalau herbal tuh bukan obat sebetulnya. Ya, tapi kembali lagi istilah itu kan manusia yang buat. Ya, kembali lagi bahwa likulidain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kita berpikir selalu bahwa yang namanya pengobatan itu hanya dengan obat, dengan oral, tapi kan tidak begitu. Kita kembali lagi bicara bahwa obat kimia yang beredar 80% adalah simptom. Pengobatan secara simptom. Oh. Jadi bukan mengobati penyebab, tapi hanya menghilangkan rasa sakit. Dan menurunkan yang tinggi-tinggi. Oh gitu. Coba sebut apa merek? Gak boleh sebut merek. Obat analgesik. Ya. Kan bukan merek ya, analgesik. Obat pereda nyeri. Ya fungsinya hanya untuk meredakan nyeri. Dia memutus alarm tubuh. Contoh gini. Gedung ini punya alarm kebakaran. Fungsi alarm kebakaran, kalau ada api, alarmnya bunyi. Nyala. Memperingatkan kita yang ada dalam gedung ini supaya waspada dan mungkin keluar dari gedung. Suatu saat, alarmnya bunyi. Apa yang kita lakukan? Kabur. Pasti. Keluar. Terus apa lagi? Menyelamatkan barang-barang kan? Ya selain itu apa lagi? Petugas-petugas gedungnya melakukan apa? Ya, penanganan kebakaran misalnya. Mencari tahu penyebab kebakarannya apa. Setelah tahu, dipadamkan. Ya. Tapi yang dilakukan petugas gedung ini setelah alarmnya bunyi, kabel alarmnya diputus, nggak bunyi lagi. Kita masih keluar nggak? Dong. Kita keluar nggak? Enggak. Yang terjadi apa? Kebakaran. Habis kita. Itulah tubuh kita. Di saat tubuh kita protes, alarmnya muncul, kita matikan alarm itu. Penyakitnya sembuh? Enggak, penyakitnya makin parah. Jadi karena tidak diobati penyebabnya. Jadi justru obat itu sebenarnya mematikan rasa-rasa sakitnya aja. Iya, gitu. Kan fungsi analgesik itu memang. Oh iya, mendikoi rasanya aja. Iya. Penyakitnya masih itu. Ketika dia rasa sakit di situ cuma menciptakan kenyamanan sesaatnya aja itu. Oh. Asam urat contoh. Ini kan banyak nih asam urat ya. Nah, kelihatan asam urat tinggi di dok. Yang disalahin daging. Yang disalahin kacang-kacangan. Yang disalahin ijo-ijoan. Nggak semua orang makan daging, nggak semua orang makan kacang-kacangan asam urat naik. Pertanyaannya kenapa kok asam urat naik? Yang harus dicari tahu apa penyebabnya. Selama ini yang kita minum obat-obatan hanya obat untuk nurunin asam urat dan obat anti inflamasi dan analgesik.
Tapi yang harus diperbaiki pada kasus asam urat adalah ginjalnya. Karena orang yang sakit asam urat pasti fungsi ginjalnya menurun. Oh itu? Iya. Wah ngeri juga tuh. Saudara saya pada asam urat tuh. Oh itu ternyata. Coba tanya sama orang yang gagal ginjal. Pasti asam uratnya semua rata-rata di atas 10. Oh. Nah itu tapi masih bisa diperbaiki ginjalnya kan masih? Ya kembali lagi kalau sudah gagal ginjal stadium 4 yang sudah seperti mengecil kayak kacang mete ya nggak bisa. Enggak maksudnya kalau masih asam urat masih bisa. Masih bisa ya. Oh ini kesempatan untuk perbaiki diri ya untuk yang masih baru asam urat nih hati-hati. Oke gitu ya tadi pertanyaannya. Nah sekarang kita kasih satu pertanyaan lagi. Yang mau nanya siapa? Tadi ada yang belakang ada yang mau tanya. Mau tanya langsung malu. Ah ini nih mbak nih. Silakan. Ini nih. Puasa gak kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahma dari Jakarta. Kebetulan saya sangat suka dengan postingan-postingan Dokter Cahya terkait tentang pengobatan holistik. Di sini saya mencoba menerapkan ke anak saya untuk tidak memberikan obat-obatan jika demam. Namun ada beberapa kadang keluarga di lingkungan kita memberitahukan jangan dibiasakan anaknya seperti jangan dibiasakan maksudnya tidak makanannya terlalu bersih, nanti sedikit makanan yang salah sedikit makan nanti gampang mudah sakit. Bagaimana cara mematahkan pemikiran pola pikir yang seperti itu? Maksudnya anak Mbak? Ya misalnya kan anak makan, saya ya nggak makan obat gitu ya? Ya, tapi saya hindari makanan-makanan tertentu aja yang boleh dimakan. Misalnya kayak ciki-ciki enggak. Tapi ada beberapa orang bilang jangan terlalu bersih makannya nanti sedikit salah makan mudah sakit kayak gitu. Bagaimana cara mematahkan mindset orang yang seperti itu? Ya. Ini ada dua pemahaman berarti Pak Dok. Makanan ada biasanya kalau kita rutin makanan yang sehat kan jadinya kita badan mudah refleks ke makanan yang tidak biasa dimakan seperti junk food. Nah, bagaimana cara mematahkan mindset orang jika kita sudah terbiasa makan bersih, kemudian pola hidup kita jadi nggak biasa dengan gorengan langsung mudah sakit seperti itu. Nah, maksudnya makanan bersih atau enggak kadang-kadang ada juga tuh. Kan misalnya makanan junk food lah. Kita ke pasar, ada orang jual gado-gado di pinggir. Memang tepatnya tuh di lalerin gitu. Ngemper gitu ya gitu. Tapi unprocessed foodnya. Real food. Nah itu termasuk makanan bersih atau enggak tuh? Ya kalau bersih atau tidak bersih itu berbeda dengan makanan junk food atau makanan real food beda konteks. Jadi Jadi kalau yang dimaksud Ibu mungkin tadi pertanyaannya makanan junk food, makanan yang processed food. Biasanya processed food. Anak yang kita besarkan dengan makanan yang real food, tiba-tiba misalnya suatu saat di kantin sekolah dikasih ajak jajanan yang junk food, tiba-tiba langsung mudah sakit gitu. Yes, ini saya paham. Kan ada yang ibu-ibu kan udahlah anaknya jangan terlalu dikasih makan bersih, kali-kali jajan yang biasa gitu. Kasih makan tanah gitu ya. Batu. Biasanya kan anak-anak di pinggir jalan yang mohon maaf yang duafa, gelandangan tuh kan biasanya imunnya kuat-kuat tuh. Karena makan apa aja dibolehin gitu. Justru maksudnya mematahkan mindset yang bilangin kita seperti itu gimana ya. Kadang kan kita sebagai ibu terlalu aware sama anak kita. Jangan makan ini, jangan makan itu gitu. Ya, ini banyak yang tanya seperti itu, Pak. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya mau beranalogi. Mas Ari punya mobil kan? Ada alarmnya. Ada alarmnya. Ada alarm yang sensitif dan ada alarm yang tidak sensitif, bahkan ada alarm yang rusak. Saya alarm yang rusak malah. Nah, kalau alarmnya rusak, ada bunyi itu. Tiba-tiba Mas Ari naik mobil, parkir di pinggir jalan, itu mobil dibobol maling. Ya. Bunyi nggak alarmnya? Ya nggak bunyi. Nggak bunyi karena alarmnya rusak. Pilih mana? Alarm yang sensitif, alarm yang tidak sensitif, atau alarm yang rusak? Yang sensitif. Yang sensitif. Kenapa penyakit degeneratif sulit disembuhkan? Jawaban ketiga, karena penyakit tersebut ketahuannya sudah terlanjur parah. Hari ini banyak orang yang merasa sehat karena alarmnya rusak. Atau nggak paham kali? Nggak tahu kalau udah dikasih alarm. Bisa juga bodoh. Alarmnya rusak. Statement yang Ibu sampaikan itulah yang terjadi di masyarakat Indonesia.
bahwa orang yang sudah kebiasaan makan yang buruk, alarmnya rusak. Dia seolah-olah sehat, makan apa aja sehat, tapi suatu ketika dia akan sakit yang mungkin sangat sulit diobati. Tiba-tiba sakit jantung, koroner, stroke, gagal ginjal, kanker stadium 4. Dibandingkan anak ibu yang sudah terbiasa makanan sehat, pada saat dia makan tidak bagus, alarmnya masih baik. Sehingga dia akan sakit. Sakit itu adalah bentuk alarm tubuh, Bu. Jangan khawatir sama sakit. Anak-anak yang jarang sakit belum tentu sehat loh. Bisa saja anak itu alarmnya rusak. Tiba-tiba dia gagal ginjal. Tiba-tiba dia stroke. Tiba-tiba dia sakit jantung koroner atau penyakit-penyakit autoimun lainnya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa sakit sehat itu hanya dilihat dari apa yang kita rasakan. Tidak begitu. Teruslah ibu melakukan hal yang baik terhadap anak ibu. Pilihlah makanan-makanan yang sehat. Hindari makanan-makanan UPF, ultra processed food. Itu yang terbaik. Nah itu dia. Jadi apa namanya? Jangan terkena dengan ini ya apa? Mindset Kan tadi ya. sudah disampaikan kalau yang namanya demam, nyeri, pusing, pegel-pegel itu bukan penyakit. Kita sudah sepakat bahwa itu adalah alarm tubuh kita. Ya. Kalau kita sudah mulai rusak organnya, harusnya alarm tubuh kita sudah mulai muncul. Tapi kebanyakan orang alarmnya nggak muncul. Tiba-tiba penyakitnya parah. Milih mana Mas Ari? Ya. Kalau saya lebih baik saya sakit, ya ketahuan penyakitnya masih ringan, diobati lebih mudah dan murah. Dibandingkan nggak pernah sakit, tiba-tiba gagal ginjal, tiba-tiba kanker stadium 4, tiba-tiba kena stroke. Nggak pernah sakit, tiba-tiba dia ada bubutnya apa pemakaman Al-Azhar. Waduh. Jadi memang kadang-kadang sakit itu adalah tanda sayang Allah berarti. Iya. Rasa protesnya tubuh kita, rasa sayangnya tubuh kita. Karena kita selama ini menzolimi tubuh kita. Lebih berhati-hati lagi. Iya. Istirahat dulu. Kayak gitu. Tapi mungkin gini bisa aja orang tuanya zaman dulu apa namanya proses food atau juga mungkin bahan makanan itu bahan pengawetnya nggak kayak sekarang gitu kan. Dulu mungkin agak masih lebih kuat lah gitu. Sekarang ini luar biasa Mas Ari. Belum isu BPA tercemar oleh plastik. Air mineral yang mengandung BPA. Belum lagi isu GMO, Genetically Modified Organism. Makanan sehat karena direkayasa genetik seperti kedelai kan. Nah. Kedelai di Indonesia ini kan hampir 70% diimpor dari luar. Terutama dari Amerika. Iya kan? Kenapa kok orang Indonesia paling suka mengimpor kedelai? Karena kedelainya besar-besar. Kenapa besar-besar? Karena sudah direkayasa genetik, GMO. Genetically Modified Organism. Ternyata kedelai yang dijual dari Amerika ke Indonesia, itu di sana itu untuk makanan ternak Mas Ari. Iya loh. Untuk makanan, maaf ya B2. Lah, kita makan kita. Belum gitu. Cemaran dari tanah, belum pestisida, belum lagi proses rafinasi yang ada pada makanan-makanan UPF tadi. Hari ini kita diserang dari berbagai macam penjuru, itu proses oksidasi yang pada akhirnya tidak terbendung. Belum lagi dari obat-obatan, virus yang kemarin bermutasi menjadi COVID. Ini kompleks masalahnya bicara ini nih. Berarti di udara kita sebenarnya ini udah complicated ya. Penyakitnya macam-macam termasuk makanannya. Bagaimana kan katanya dunia mau kiamat. Iya. Makin lama makin ini jadi ganti firmware aja nih kita nih. Sebenarnya berarti yang masih survive sekarang bukan berarti apa namanya? Bukan berarti dia imun ya. Bukan berarti dia steril tapi dia imun aja gitu ya. Resisten. Bahasanya resisten. Dia tidak merasakan sakit, alarmnya itu seperti tidak muncul tapi terjadi proses kerusakan sudah pasti. Makanya kalau di klinik saya Mas Hari, saya kan punya klinik di Bogor. Jadi saya buat kawasan pengobatan holistik di Puncak Bogor, di Bogor Barat. Jadi orang berobat di sana itu seperti wisata. Jadi ada villa-villanya gitu kan. Di sana kita punya teknologi pemeriksaan namanya bioresonance magnetic dengan teknologi gelombang analis otak. Itu yang menemukan orang Rusia. Di Indonesia yang memakai teknologi tersebut
kita dan Rumah Sakit Holistik Purwakarta itu ada. Nah teknologi ini baru, pasien yang datang ke klinik kita semuanya diperiksa dengan teknologi tersebut. Resultnya apa? Hasilnya adalah ketahuan seluruh sel-sel organ dari kepala sampai ujung kaki. Jadi gambaran organ otak, jantung, paru, ginjal kelihatan semua. Ya, mendetail sekali, sangat mendetail. Dan di situ kita lihat apakah sel kita ini sehat atau enggak. 90% pasien yang datang dan tidak merasakan sakit, di situ kelihatan ada kerusakan. 90%. Terutama pembuluh darahnya. Sudah mulai banyak pembuluh darah yang tersumbat. Walaupun dia nggak ngerasain pusing, tapi sudah ada sumbatan di otak. Walaupun dia nggak ngerasain keluhan, tapi sudah banyak masalah-masalah. Itu kelihatan semua. Bisa deteksi lebih awal dong? Iya, memang itu untuk deteksi awal. Oh, bisa nih saya main ke sana kayaknya. Ayo lah. Wah, ini bisa dicoba nih Bapak Ibu ya. Apalagi mungkin sekarang kita nggak ngerasa ada apa-apa, nggak taunya tiba-tiba sakit gitu ya. Iya. Keuangan kita. Lain cerita itu. Ada yang mau tanya, ini kayaknya yang di belakang nih muda-muda banyak penyakitnya nih. Bapak-bapak muda nih baru pada datang. Ada yang mau nanya silakan, tanya apa aja. Ini kayak pelaku asam urat nih. Mukanya kelihatan berurat. Assalamualaikum Dokter Cahyo, izin tanya. Saat ini istri saya kan kena kista, Dok. Nah itu tips dari Dokter Cahyo mungkin seperti apa ya? Kebiasaan beliau ini minum es kopi kekinian gitu, Dok. Yang olahraga seperti itu. Mungkin itu dulu, Dok. Makasih. Munculnya kista ovarium pada usia reproduktif. Usia berapa Mas istrinya? Usia 46, Pak. 46, berarti masih mens ya? Masih. Masih, oke. Jadi biasanya hampir 60% pengaruh dari hormonal. Gangguan hormonal itu bisa beberapa penyebab. Bisa karena faktor makanan atau stres. Faktor stres menjadi penyebab utama, yang kedua adalah makanan. Makanan apa yang mengganggu hormon? Makanan-makanan seperti kedelai yang GMO tadi, genetically modified organism. Jadi pada penderita kista atau mioma uteri ya, atau adenomiosis, itu sama sekali tidak boleh konsumsi makanan-makanan yang dapat mengganggu hormon estrogen dan progesteron. Contohnya apa? Kedelai. Apalagi kedelainya bukan kedelai organik. Kedelai yang kebanyakan tadi adalah GMO tadi. Jadi tipsnya bagi istri Masnya, jangan menyentuh kedelai dan jangan menyentuh produk-produk UPF, ultra processed food. Kenapa? Kalau tadi kedelai menyebabkan gangguan hormon, ya, UPF itu menyebabkan oksidasi naik. Oksidasi naik akan menyebabkan inflamasi. Peradangan di tempat yang sama dan terus-menerus akan menciptakan mutasi sel. Mutasi sel akan menyebabkan tumor. Tumor dibagi dua, tumor jinak, tumor ganas. Kista itu masuk dalam tumor jinak. Bisa nggak berubah menjadi ganas? Bisa. Kembali lagi dari daya tahan tubuh dan antioksidan dalam tubuhnya. Jadi saran saya selain tadi atur pola makan, jangan sentuh yang namanya bakar-bakaran karena itu juga menyebabkan karsinogeniknya naik. Jangan makan UPF, gula pasir dan tepung haram. Gula pasir dan tepung haram. Haram buat istrinya. Kentang goreng haram. Ya, sama kedelai. Kecuali kalau kedelainya organik, tapi itu pun masih hati-hati. Karena kembali lagi, walaupun kedelai organik, dia mempengaruhi hormon. Ya, tapi apalagi kalau kedelainya tadi sudah GMO tadi. Gitu. Kalau kentang goreng haram deh. Ya? Kalau kentang goreng yang beli di Senayan boleh? Enggak, ini buat istrinya ya. Jadi ibaratnya makanan halal belum tentu toyib buat setiap orang. Ketoyiban ya untuk yang sakit itu adalah jadi haram untuk itu. Iya, Oke. Catat tuh. Kalau es kopinya tadi gimana kira-kira, Dok? Kalau kopi, black kopi tanpa ada campuran apapun sehat. Tapi masalahnya ada toppingnya. Ada creamernya, ada susunya, ada gula pasirnya, itu yang nggak boleh. Kopinya sehat, semua kopi, black kopi itu sehat. Kopi hitam itu sehat. Jadi kalau mau minum kopi silahkan, tapi jangan pakai gula pasir, jangan pakai susu. Terutama apalagi susunya kalau kental manis. Itu kan bukan susu Pak Sari. Oh bukan, itu gula ya? Itu gula. Bukan WHO, BPOM itu kan sudah tidak pernah memperbolehkan bahwa itu label susu, nggak ada susunya lagi sekarang. Kalau dulu kan susu kental manis. Kalau sekarang kan hanya kental manis. Coba perhatiin. Susunya udah dicoret. Apa ke edit ya? Karena memang nggak ada susunya. Nggak ada susunya ya. Waduh, mungkin cucu kali ada cucu. Terima kasih ya, Dok. Siap. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan ya. Karena berhubung waktunya juga
sudah mepet, ini kayaknya kita akan undang lagi beliau ke studio nih. Apalagi kalau tanya jawab begini sebenarnya banyak yang kepengen mengutarakan langsung sama dokter nih. Mungkin bisa langsung add Instagram dokter ya. Apa Instagram? Aduh, saya itu bukan pemain di sosmed Mas Ari. Oh, TikTok, jadi kalau ada teman-teman lihat saya di YouTube, sedihnya itu bukan YouTube saya malah. Acara direkam YouTube. Acara direkam, dipotong, mereka nyebar. Berarti nasibnya mirip Ustaz Abu Somad nih kayaknya. Oh gitu ya? Ya gitu dia. Lagi ceramah dilihat di shoot, tiba-tiba jadi viral. Saya di Kampung Sehat Holistik malah ada. Jadi kalau klinik kami, Kampung Sehat Holistik itu ada IG-nya, ada YouTube-nya, Kampung ada Sehat Holistik. Kampung Sehat Holistik. Kampung. Tapi itu pun ada yang fake ya. Ada lagi. Jadi kalau nge-reach dokter di dunia media di mana yang langsung ketemu? Kampung Sehat Holistik. Kampung Sehat Holistik. Jadi akun IG-nya bukan punya dokter? Bukan. Saya nge-tag itu. Jadi gini, ini mumpung ada pertanyaan saya luruskan buat teman-teman semua, hati-hati di luar sana. Ada banyak sekali produk-produk suplemen herbal yang mengatasnamakan saya seolah-olah Dokca yang menjual. Jadi dipotong-potong video saya lagi bicara cuci usus, tiba-tiba mereka jual cuci usus. Oh. Dipotong-potong lagi ngomongin detox, mereka jual produk mereknya detox. Lagi pula sekarang udah bisa diedit lagi. Iya. Pakai AI. Tiba-tiba jualan itu. Itu saya perhatikan ada 13 produk herbal suplemen yang memakai nama saya. Memakai video saya. Dipakai untuk jual produk itu? Jual produk. Oh bisa dituntut sebenarnya. Malas aja ya. Malas aja. Langsung aja kalau mau tertarik ke Kampung Herbal. Kampung Sehat Holistik. Iya. Di sana kami sudah menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan secara holistik, mulai dari pemeriksaan, konsultasi dengan kami para dokter, ada beberapa dokter di sana. Lalu ada terapi-terapi, baik tradisional terapi maupun modern terapi, komplit di sana. Bahkan ada yang mau sekedar datang wisata, ya silahkan di sana. Tempatnya cakep. Nah, pesan terakhir. Jangan pesan terakhir. Bukan, maksudnya di sini pesan terakhir. Sini. Bapak cemas, ibu cemas gitu kan, takut punya penyakit. Pesannya, hidup ini indah, hidupnya sekali, berbahagialah karena saat itu wajib harus bahagia. Masya Allah. Iya, boleh tepuk tangan untuk Dokter Cahyono. Dengan akun Instagram. Salah saudara akun Instagram saya. IG-nya Kampung Sehat Holistik. Kampung Sehat Holistik. Ya, teman-teman semua yang menyaksikan melalui channel Cerita Untung, jika dirasa ini menarik dan juga bermanfaat, monggo silakan share sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya, dan siapa tahu akan memberikan manfaat dan juga pahala jariah buat teman-teman yang lain. Siapa tahu ada punya penyakit terkait dengan pertanyaan kita atau juga mungkin tertarik untuk datang ke Kampung Sehat Holistik. Terima kasih Dok waktunya. Jangan kapok untuk kita undang lagi ya. Siap. Sampai ketemu lagi teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.